Pasar seni merupakan wadah tempat masyarakat Banyumelak sebagai desa kerajinan menjual barang-barang dagangannya dan mengekspresikan budaya kerajinan gerabah seperti tarian gerabah, bagaimana cara membuat gerabah. Namun semua itu redup karena dibangunnya koperasi desa Merah Putih ini mengambil lahan parkir yang begitu luas, kira-kira cukup 5 bis besar-besar, bis pariwisata itu diambil seluas 30 meter lawan 20 meter, sehingga sekarang tempat kami parkir itu tidak ada. Nah, inilah yang membuat kami sangat menyesalkan tindakan dari pemerintah desa Banyumelak. Padahal selain tempat parkir pasar seni ini, masih banyak tanah-tanah Pemda yang lain seperti bekas pasar yang tidak dipakai. Kemudian di samping pasar Banyumelak juga itu ada luas tempat membangun koperasi Merah Putih. Kenapa mereka pilih pasar seni yang sudah berjalan bagus sebagai sebagai pusat daripada pariwisata desa Banyumelak? Nah, ini sebelum dirusak ya, tapi sekarang sudah dirusak semua, termasuk toiletnya juga yang kami bangun lelah-lelah dirusak oleh pembangunan koperasi desa. Pasar seni yang sudah berjalan seperti ini ya, banyak pengunjung dari mahasiswa, para dosen dan anak-anak, ramai sekali di pasar seni. Baru mau berjalan sudah dihambat, diambil tempat parkirnya yang luas, yang seharusnya tidak terjadi seperti itu ya. Walaupun pembangunan koperasi desa ini sebelum diambil lahan parkirnya oleh pembangunan koperasi desa sangat luas ya, sekarang kami sangat terganggu. Sayang sekali ya, pemerintah desa Banyumelak tidak bisa melihat apa yang terjadi di pasar seni yang begitu ramai anak-anak belajar. Malah toilet yang kami bangun berpuluh juta itu dirusak oleh pembangunan koperasi Merah Putih tanpa ada gantinya. Sekarang orang kalau ke pasar seni kebelet tidak ada tempatnya ke toilet. Pemerintah desa Banyumelak tidak pro terhadap kerajinan masyarakatnya sendiri, sehingga dia memilih membangun koperasi desa harus di tempat itu, padahal tempat lain masih banyak tanah Pemda. Aduh, mungkinkah ini kehancuran yang ditimbulkan oleh kepemimpinan desa Banyumelak tahun 2025? Apakah ini akan berakhir? Jawabannya adalah tidak. Bagaimanapun kerajinan gerabah Banyumelak itu sangat diminati oleh turis mancanegara maupun lokal dan sangat ramai, dan Anda tidak akan bisa menghancurkan kerajinan gerabah karena itu adalah khasanah budaya warisan leluhur desa Banyumelak. Kalau kepemimpinan Anda di desa Banyumelak dengan kebijakan yang seperti ini, mungkin suatu hari akan berganti dan berakhir dan diganti dengan orang yang peduli tentang kerajinan gerabah. Menghidupkan wisata kerajinan gerabah di desa Banyumelak sangat penting karena memiliki dampak besar secara ekonomi, budaya, sosial, dan pariwisata. Berikut beberapa penjelasan secara terstruktur. 1. Pelestarian budaya dan warisan lokal. Banyumelak dikenal sebagai salah satu sentra kerajinan gerabah tradisional Lombok. Menghidupkan wisata gerabah berarti menjaga pengetahuan turun-temurun agar tidak punah, memperkenalkan identitas budaya Sasak kepada generasi muda dan wisatawan, menguatkan rasa bangga masyarakat terhadap budaya lokal. Kemudian yang kedua yaitu peningkatan ekonomi masyarakat. Wisata kerajinan gerabah dapat menciptakan lapangan kerja bagi perajin, pemandu, pengrajin muda, dan UMKM pendukung. Meningkatkan nilai jual produk karena wisatawan membeli langsung dari pengrajin. Mengurangi ketergantungan pada sektor pertanian musiman. Yang ketiga yaitu pengembangan pariwisata berkelanjutan.
Wisata gerabah termasuk wisata budaya dan edukasi yang lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan, menarik wisatawan yang mencari pengalaman autentik. Workshop membuat gerabah live dan demo dapat berjalan sepanjang tahun, tidak tergantung musim. Yang keempat, edukasi dan transfer pengetahuan. Dengan wisata gerabah, wisatawan dan pelajar belajar proses pembuatan gerabah tradisional. Terjadi transfer ilmu antara perajin senior dan generasi muda. Desa menjadi laboratorium budaya hidup. Yang kelima, penguatan citra desa wisata. Menghidupkan wisata gerabah akan menjadikan Banyuolak sebagai desa wisata tematik, memperkuat branding Lombok bukan hanya pantai tetapi juga budaya, membuka peluang kerjasama dengan agen wisata, sekolah, dan komunitas kreatif. Keenam, mendorong inovasi dan kreativitas. Wisata mendorong perajin untuk mengembangkan desain baru tanpa meninggalkan tradisi, mengemas produk lebih menarik untuk pasar lokal dan internasional, memanfaatkan pemasaran digital dan media sosial. Kesimpulannya, menghidupkan wisata kerajinan gerabah di Desa Banyuolak bukan sekedar soal pariwisata, tetapi merupakan strategi penting untuk melestarikan budaya, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan membangun desa secara berkelanjutan. Bagaimana cara merancang edukasi program wisata edukasi gerabah? Berikut rancangan program wisata edukasi gerabah yang bisa diterapkan di Desa Banyuolak secara sistematis, realistis, dan berkelanjutan. Rancangan ini cocok untuk pelajar, mahasiswa, wisatawan umum, dan wisatawan mancanegara. Yang pertama yaitu nama programnya itu Banyuolak Pottery Lesson atau Banyuolak Pottery Experience, belajar membuat dan menghargai gerabah tradisional. Yang kedua, tujuan program melestarikan kerajinan gerabah tradisional Banyuolak, memberikan pengalaman edukatif dan interaktif bagi wisatawan, meningkatkan pendapatan perajin lokal, menarik minat generasi muda terhadap kerajinan tradisional. Ketiga, sasaran peserta pelajar SD, SMP, SMA, PAUD, kemudian RA gitu ya, mahasiswa, wisatawan domestik dan mancanegara, komunitas seni dan budaya. Yang keempat, durasi dan paket program itu. Paket pertama misalnya edukasi singkat 1-2 jam, cocok untuk wisatawan umum dan rombongan sekolah. Kegiatannya apa? Yaitu 1, penyambutan dan pengenalan Desa Banyuolak. Yang kedua, cerita sejarah dan filosofi gerabah. Yang ketiga, demonstrasi pembuatan gerabah tradisional. Keempat, praktik sederhana membuat gerabah. 5, kunjungan galeri, belanja produk. Paket kedua, workshop mendalam. Itu setengah hari, cocok untuk mahasiswa, komunitas, dan wisatawan minat khusus. Kegiatannya misalnya pengenalan bahan tanah liat dan alat tradisional. Keempat, praktek membentuk kerajinan gerabah secara manual. Kemudian tiga, teknik ukir dan hias. Keempat, proses pembakaran, penjelasan dan demo. Dan kelima, diskusi bersama perajin. Paket ketiga bisa kita buat live in edukasi sampai 1-2 hari, cocok untuk pelajar, mahasiswa, dan peneliti budaya. Kegiatannya misalnya tinggal di rumah perajin, terlibat langsung dalam proses produksi, belajar nilai budaya dan kehidupan desa. Kemudian presentasi hasil belajar. Bagaimana metode pembelajarannya? Nah, metodenya yaitu learning by doing, praktik langsung, storytelling budaya, kemudian demonstrasi langsung oleh perajin, diskusi dan refleksi. Keenam, materi edukasi sejarah gerabah Banyuolak, itu materinya teknik tradisional vs modern, kemudian nilai budaya dan filosofi motif, prinsip ekonomi kreatif dan keberlanjutan. Apa saja sih fasilitas pendukungnya? Yaitu rumah produksi gerabah, area workshop, galeri pameran dan toko, toilet dan acara istirahat, pemandu lokal terlatih. Kemudian 8, pemeran masyarakat. Peran masyarakat itu penting, yaitu perajin sebagai instruktur utama,
kemudian pemuda desa sebagai pemandu wisata, ibu-ibu sebagai penyedia kuliner tradisional, UMKM lokal sebagai pendukung. 9. Sistem harga. Bagaimana sih menerapkan sistem harganya? Itu kita buat paket singkat, misalnya 50.000 sampai 100.000 per orang. Kemudian workshop setengah hari 150 sampai 250.000 per orang. Live in disesuaikan fasilitas yang ada. Harga itu harus fleksibel tergantung jumlah peserta. Kesimpulannya, program wisata adalah program wisata edukasi Gerabah ini menjadikan Banyumolek sebagai ruang belajar budaya hidup, bukan sekedar tempat belanja, sehingga menciptakan wisata yang bermakna dan berkelanjutan. Terima kasih telah menonton. Semoga semua ini menjadi inspirasi dalam kehidupan kita. Di Banyuwangi